Solehudin, NPM 1721020102. Baik, di pertemuan kali ini menjadi pertemuan terakhir atau video terakhir dari pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di materi terakhir ini kita akan membahas tentang pembaruan hukum Islam dan tujuannya. Pengertian pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu pembaruan yang berarti modernisasi atau sesuatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan hukum Islam yakni kumpulan atau koleksi daya upaya para fuqaha dalam bentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam sama dengan fikih, bukan syariat. Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketetapan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum yang lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia di masa sekarang. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini itu adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat. Ya, pengertian ijtihad ini adalah salah satu wacana dalam pembaruan. Secara terminologi, ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ijtihad hanya digunakan pada manusia yang memerlukan pengerahan tenaga semaksimal mungkin demi suatu tujuan. Pembaruan juga dilakukan dengan usaha-usaha pentahkikan. Dengan usaha pentahkikan ini akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan ijtihad, maupun cara ini barangkali termasuk dalam wilayah ijtihad. Dikatakan lebih mudah karena hanya mengoreksi sebuah pendapat akan lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atas. Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaruan hukum Islam. Sebab gerakan itu untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Unsur yang pertama yakni menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum tentu ada ketentuan hukumnya, seperti bayi tabung. Unsur yang kedua yakni menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya, tapi tidak sesuai lagi dengan keadaan kemaslahatan manusia masa sekarang. Contohnya, ijtihad ulama sekarang ini itu telah memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara. Padahal ijtihad ulama terdahulu itu menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara. Jadi tujuan pembaruan hukum Islam itu merupakan suatu keharusan, bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaruan atau modernisasi itu berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunnatullah yang hak. Sunnatullah telah mengejawantahkan dirinya dalam hukum alam. Maka untuk menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia karena keterbatasan kemampuannya tidak sekaligus mengerti sunnatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Sejak awal hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan, keadilan manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir, batin, dan duniawi ukhrawi sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia.
Sekian pembahasan di video terakhir ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti video saya. Ya, walaupun ada yang di skip ya saya terima. Tapi mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata, yang namanya juga manusia. Terima kasih atas apa ya, atas kebersamaannya lah. Mungkin cukup sekian. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain video dengan pembahasan yang lain lagi. Sampai berjumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.